Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul duduk di majelis ilmu untuk membahas problematika terkait bagaimana kepemimpinan yang ingin kita wujudkan, salah satunya di negeri kita ini. Semoga seluruh niat kita dan seluruh amal dan seluruh pemikiran yang kita berikan mendapatkan satu penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita juga melihat fathun qarib, kemenangan yang dekat. Mudah-mudahan bisa negeri kita ini menjadi satu negeri percontohan tentang penerapan lebih kurang tentang siyasah syar'iyyah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada tema kita siang ini, strategi dakwah untuk mewujudkan kepemimpinan ulama sesuai prinsip siyasah syar'iyyah. Bagaimana strategi dakwah untuk mewujudkan kepemimpinan tersebut? Ini menjadi satu pembahasan yang berat bagi kita. Dan hari ini hampir seluruh sektor kehidupan kita tidak dikuasai oleh kepemimpinan yang berbasis ulama. Bisa kita cari hari ini ya, baik kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur ya, atau kepemimpinan di tingkat legislatifnya, di tingkat eksekutifnya, bisa kita hitung berapa yang ulama ada di situ. Ini sangat-sangat kecil persentasenya ya. Dan ini satu pertanyaan besar bagi kita, bagaimana kita mewujudkan kepemimpinan ulama tersebut. Dan sebenarnya satu kaidah juga ada dalam syariat kita bahwa pemimpin itu adalah potret dari masyarakatnya, cerminan dari masyarakat. Hari ini kita mendapatkan isu korupsi, koruptor ditangkap dengan jumlah korupsi gila-gilaan. Berapa korupsi terbesar hari ini yang ditangkap? Ya, 1.000 triliun itu, ya, tahu nggak anak-anak itu berapa nolnya itu? Kalau diberikan kerupuk itu, ini Payakumbuh ini tenggelam dengan kerupuk. Luar biasa ya, korupsi gila-gilaan hari. Ternyata itu cerminan potret dari masyarakat kita ini. Saya membaca di media sosial ada truk terguling di satu tempat. Begitu truk ini terguling, truk ini mengangkut telur. Berbondong-bondong masyarakat menjarah truk tersebut. Ada yang ikan, ya ikan misalnya, ada yang telur, macam-macam isinya, ada sembako, ya. Itu supirnya sekarat. Ketika jatuh itu supirnya sekarat. Supirnya tidak ditolong, tapi isi truk tersebut dijarah secara beramai-ramai. Ada juga isu kemarin itu rendang, ya. Ya, rendang dimasak 200 kilo, hilang kan itu ya. Nah, itu kan wallahu alam, saya juga tidak persis tahu seperti apa kronologisnya, tapi itu satu potret masyarakat kita ya, bagaimana budaya korupsi itu sebenarnya menjadi kearifan lokal bangsa kita. Itu mau kita terima atau tidak, itu satu kenyataan pahit yang memang seperti itu adanya. Kalau kita pergi ke Belanda, Belanda itu ada satu arsip terbesar di dunia, yaitu di University of Leiden di Belanda. Di sana dipajang salah satu sertifikat yang disiapkan oleh Dendels. Dendels ini gubernur ya, yang menginisiasi pembangunan jalan dari Anyar ke Panarukan. Mungkin ada yang tahu sejarah ini ya, pembangunan jalan itu ya katakanlah 1000 kilometer gitu ya, panjang sekali, yang hari ini kita kenal dengan kerja rodi, kerja paksa. Apa kata Dendels ini sertifikat pembayaran gaji pekerja. Ternyata Bapak Ibu,
kerja rodi itu sebenarnya digaji. Dendels ini anti sekali dengan korupsi. Itu dibuatkan sertifikatnya di situ. Kalau tidak salah berapa gulden itu, sekitar 45 gulden. Dibayarkan gaji tersebut kepada pekerja, dan itu adalah gaji yang layak di zaman itu. Ternyata uang yang diberikan Dendels itu kepada Demang, kalau Demang itu sekarang bupati lah, atau wali kota, ternyata tak pernah diberikan itu kepada pekerja. Kemudian difitnahlah VOC ini, bahwa mereka melakukan kerja paksa. Dipaksa orang untuk bekerja, sekian orang meninggal karena sakit, karena cuaca, karena pekerjaan yang ekstrim, tanpa upah, tanpa obat segala macam, padahal sebenarnya dikeluarkan oleh Dendels. Jadi mau diterima dengan pahit, itulah kenyataan bahwa korupsi ini kearifan lokal bangsa kita. Jadi kalau dikatakan nenek moyangku seorang pelaut dan gitu ya, sebenarnya tidak pelaut semuanya, tapi korupsi ini merata, hampir seluruh sektor itu ada. Kalau Bapak Ibu masuk ke pemerintahan, seluruh sektor ada korupsi di situ. Nah, bagaimana kita menghapuskan ini? Satu PR besar tersendiri ini, yang seperti ini. Yang jelas pemimpin itu adalah cerminan dari masyarakatnya. Dan bagaimana kita mewujudkan kepemimpinan? Alhamdulillah. Izin Ustaz. Ya. Ya, Ustaz. Nah, bagaimana kita mewujudkan kepemimpinan yang sesuai dengan figur keulamaan itu? Memang tidak lain tidak bukan kita harus mengambil sampel dari bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melahirkan pemimpin. Saya bawa kita mundur sedikit dulu para ustaz-ustazah ya, hadirin hadirat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu wafat setelah lebih kurang berdakwah 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan oleh Imam Abu Bakar Al-Jazairi dalam Khasa'is Kubra. Beliau mengatakan Nabi meninggalkan lebih kurang 4.000 para sahabat yang menjadi inti, istilahnya sahabat-sahabat terbaik. Jumlah sahabat itu berbeda pendapat para ulama, tapi yang paling mendekati itu disampaikan oleh Imam Abu Bakar Al-Jazairi 124.000. Kata Ibnu Qayyim juga ada sampai 135.000. Wallahu alam ya, karena waktu itu kan belum ada sensus penduduk ya. Ini dihitung berdasarkan riwayat-riwayat. Dari jumlah 124.000 itu bisa kita kerucutkan sahabat yang memiliki 3 kompetensi, yaitu sebagai seorang ulama, sebagai seorang pemimpin, dan sebagai ahli ibadah. Ini 3 kompetensinya. Ahli ibadah iya, orang soleh iya, pemimpin iya juga, dan sebagai cendekiawan dan sebagai ulama iya juga. Itu banyaknya 4.000 orang itu jumlah yang sudah sangat-sangat cukup untuk memimpin dunia ketika itu. Itu dihasilkan oleh Nabi dakwah selama 23 tahun. Terlebih khusus sebenarnya 8 tahun di Madinah. Karena sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu ya 13 tahun dakwah itu sebenarnya tidak banyak. 2 tahun Nabi SAW mendudukkan konsep-konsep daulah al-Islamiyah. Kemudian setelah tahun kedua Hijriyah berdiri daulah Islamiyah dengan Nabi sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Berarti 8 tahun Nabi mempersiapkan itu. Berapa hasilnya? 4.000 orang sahabat terbaik berkualifikasi dengan 3 ini. Pemimpin, orang soleh, cendekiawan, ulama. Ini luar biasa. Dan seluruh sahabat itu udul, berdasarkan ijma', tidak ada seorang sahabat pun yang meleset. Kalau hari ini tamatan pesantren, ya banyak meleset hari ini. Nabi satu pun tidak ada yang gagal produknya. Ini hebatnya Nabi SAW. Makanya di zaman Umar bin Khattab, Umar itu sempat mengatakan, saya kalau ganti presiden tiap hari, ganti khalifah ini, kita urutkan ganti-gantian sehari-sehari, ya. Insya Allah, ya,
saya tenang, kata Umar bin Khattab. Ya, tidak ada masalah. Karena ada 4.000 orang yang berkualifikasi sebagai pemimpin. Bayangkan ya, kalau hari ini susah kita mencari pemimpin yang betul-betul mempunyai 3 kriteria ini. Ada yang bagus dari segi kepemimpinan, tapi kesolehan bermasalah. Ada yang soleh tapi tidak bisa memimpin. Ada yang ulama tapi untuk memimpin, untuk menjadi istilahnya masuk ke politik tidak bisa. Kalau ulama itu saja soleh, cendekiawan, tapi untuk memimpin belum bisa. Nah, di zaman Nabi SAW, setelah Nabi wafat, 4.000 jumlah yang seperti ini. Ya, ini jumlah terbanyak adalah Nabi, misinya adalah melahirkan pemimpin. Dan semuanya dirangkum di dalam surat Al-Furqan yang ayat terakhir itu, Ustazah ya, dirangkum di ayat terakhir itu dalam satu doa. Wa minhum may yaqulu rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ujungnya doa ini adalah minta imam, pemimpin. Nah, jadi anak Ustaz hafal doa ini. Rabbana hab lana, apa artinya? Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami min azwajina, dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan kami, qurrata a'yun. Apa itu qurrata a'yun? Penyejuk hati ya, kata orang Minang, ube jariah pelarai damam gitu ya. Angkat ya. Itu qurrata a'yun. Jadi kalau anak-anak Ustaz ini bisa menjadi kebanggaan bagi orang tuanya, insyaallah ya, ini satu tanda yang di ujung, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami bagi orang-orang bertakwa itu sebagai imam. Di sini ada istilahnya dalam kaidah ilmu tafsir namanya takdim ta'khir. Mengawalkan dan mengakhirkan. Takdim itu mengawalkan yang harusnya di akhir. Ta'khir ini dibelakangkan. Ada satu hikmah besar di sana. Misalkan dalam surah Al-Fatihah itu ada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harusnya dalam bahasa Arab ini kaidahnya na'budu iyyaka, kami menyembah kepada engkau. Sekarang dibalik, iyyaka kepada engkau, na'budu, kami menyembah. Nah, ini hikmahnya luar biasa. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengarang kitab namanya Madarijus Salikin. Itu hanya membahas satu ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 2 jilid. Dan itu pun belum selesai lagi. Nanti di kitab Zadul Ma'ad dia akan terangkan lagi. Ya. Itu Zadul Ma'ad 6 jilid ya. Setebal ini ya. Itu pembahasan-pembahasan yang tidak tuntas dalam kitab Madarijus Salikin, diulang lagi, dibahas lagi, perdalam lagi. Nah, ada namanya ilmu takdim ta'khir. Apa istilahnya? Ringkasnya ada, salah satunya maksudnya adalah urutan. Waja'alna lil muttaqina imama, menjadi orang bertakwa terlebih dahulu baru bisa menjadi imam. Jadi kita hari ini membahas bagaimana kepemimpinan itu terwujud, dipimpin oleh seorang cendekiawan yang ulama, yang mengerti kepemimpinan, yang ahli ibadah, kan begitu. Nah, pertanyaannya adalah masyarakat kita sudah menjadi orang bertakwa atau belum? Ya. Karena tadi kaidahnya pemimpin cerminan dari masyarakatnya. Nah, anak-anak saya coba perhatikan di sini ya. Ini ada ilmu yang mungkin tidak akan anak-anak saya dapatkan di sekolah. Ini sedikit saya cerita dulu. Bagaimana pendidikan hari ini? Bagaimana anak-anak muda kita dibentuk hari ini? Mari kita mundur ke tahun 1900. Maka tersebut ada satu tokoh di sana namanya Jan Davidson Rockefeller. Ada yang tahu tokoh ini? Ini orang paling kaya di dunia, konglomerat. Bisnisnya adalah perusahaan tambang minyak. Ya, ketika dimulai revolusi industri di Eropa, tentu mesin-mesin itu membutuhkan minyak. Maka tentu setelah itu adalah dimulai ekspansi minyak. Dan minyak yang
paling banyak ketika itu ya dikuasai oleh perusahaan Standard Oil namanya, dimiliki oleh John Davidson Rockefeller ini. Nah, ini pusatnya di Amerika, termasuk nanti yang menginvasi minyak di Timur Tengah itu kan Amerika. Maka hari ini Arab Saudi, negara-negara Teluk sekarang bersahabat baik dengan Amerika karena memang Amerika yang mengolah minyak mereka itu. Ya, John Davidson Rockefeller ini memiliki anak buah karyawan banyak sekali untuk dipekerjakan di perusahaan tambang. Dan tentu saja di tambang ini yang paling dibutuhkan adalah orang yang rajin bekerja. Berbeda dengan karakternya orang Amerika ini. Orang Amerika ini suka cerita, kerja sedikit, ngomong banyak, kan gitu ya. Nah, kalau di perusahaan tambang tidak butuh yang banyak bicara ini. Kalau di kampus oke lah, dibutuhkan orang yang banyak berbicara, kan gitu ya, karena dia mengajar. Kalau di perusahaan tambang tidak perlu bicara, yang perlu adalah giat bekerja, menggali, kan gitu ya. Maka Rockefeller ini ingin membuat sistem pendidikan yang bagaimana bisa membuat karyawannya tadi bisa mudah diatur. Kan ada orang Bapak Ibu ya, terutama orang Minang ini, ya. Kalau waktu tunjukannya kerajanya santiang badawa, kan gitu pula kayak dia suruh kerajanya bika ari kemota saja tunjukannya santiang badawa. Ini satu perbedaan orang Minang, orang Jawa kan beda itu ya. Kalau orang Jawa kan filosofinya kerja, 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 kan gitu ya. Nah, orang Amerika ini mirip sama orang Minang, banyak ngomong. Kalau dia apa kan dia pintar pula, kan gitu ya, teorinya mantap lah, tapi kerja malas. Maka dicarilah model kurikulum, maka ketemulah ketika itu di Eropa, persisnya di Presilia, di Jerman. Diambillah model kurikulum ini yang mana membuat orang siap untuk memasuki dunia kerja. Orang yang siap diatur, ya, siap menerima instruksi, arahan, tidak banyak ngomong, kerja rajin, jarang protes. Nah itu disesuaikanlah model sekolahnya itu dengan jam kerja buruh, masuk jam 7 keluar jam 4, atau hari ini kita sebut dengan sistem boarding, ya, atau full day, ya kan itu ya. Disesuaikanlah dengan jam buruh, ya. Sama sistemnya dengan buruh, masuk berbunyi lonceng, bel, nanti keluar begitu juga. Kalau buruh kan begitu, selesai kerja bunyi bel, lonceng, selesai kerja. Dibuatlah seperti itu, diuji cobakan salah satunya di University of Chicago di Amerika. Dan dia, Rockefeller ini mengatakan, I want a nation of worker, katanya. Saya ingin negara ini menjadi pekerja. I don't want a nation of thinker. Saya tidak ingin orang-orang ini berpikir. Pokoknya ingin jadi pekerja. Cukup saya saja yang berpikir. Nah, itu yang dikembangkan oleh Rockefeller. Berhasillah sistem ini. Kemudian hasilnya itu ditempatkan sebagai buruh di perusahaan tambangnya. Kemudian model sistem pendidikan ini, kurikulumnya diterapkan di seluruh dunia termasuk Indonesia. Maka sistem pendidikan kita hari ini tidak dirancang untuk menjadi pemimpin, tapi dirancang untuk sebagai karyawan. Makanya tamat sekolah apa yang terpikir oleh anak-anak kita? Kemana cari kerja? Gitu ya. Jadi buat lamaran, kan sekarang itu. Sekarang jumlah pengangguran terbesar sepanjang sejarah. Berapa pengangguran kita hari ini? Di atas 10 juta. 10 juta itu sudah penduduk Sumatera Barat, saya 7 juta cuma. Dikumpulkan orang se-Sumatera Barat ini masih jauh kalah daripada jumlah pengangguran hari ini. Coba bayangkan ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena orang yang sekolah, memang sekolah itu tidak dirancang untuk menjadikan pemimpin. Kalau misi Nabi berdakwah, apa misinya? 8 tahun itu lahir pemimpin. 4.000 orang dilahirkan oleh Nabi SAW. Calon-calon pemimpin yang nanti insya Allah akan memimpin peradaban Islam lebih dari 1000 tahun.
yang akan memimpin seluruh dunia ketika itu. Ya, kemarin disampaikan juga oleh Ustadz Aulia Ardi, bayangkan dari Afrika paling barat, dari Maroko, Aljazair, sampai ke India, itu satu pemimpin. Luar biasa bagaimana Islam ketika itu mengurus dunia. Nah, jadi Bapak Ibu Ustaz-Ustazah yang dirahmati Allah, ini misi dakwah Nabi SAW menjadikan kita ini sebagai pemimpin, bukan menjadi karyawan. Ketika para sahabat muhajirin sampai di Madinah, yang namanya muhajirin ini tentu tidak kerja, ya. Karena mereka kerjanya di Mekah. Mereka ada yang jadi saudagar, ya, pedagang di Mekah. Kemudian karena ikut Nabi hijrah ke Madinah, sampai di Madinah tidak ada kerja. Apa kerja? Ngaji-ngaji saja dengan Nabi di Masjid Nabawi. Terus bagaimana kehidupan belanja segala macam? Bahkan ada juga yang bawa keluarga kan itu, ya, anak istri bagaimana? Maka mereka orang-orang muhajir ini minta izin kepada Nabi, Rasulullah, boleh tidak kami melamar kerja? Ya, ketika itu di Madinah tentu ada kebun-kebun, ya. Sebagai apa ya? Sebagai ya buruh tani lah gitu, ya. Di perkebunan kurma. Boleh tidak kami kerja? Untuk sahabat Ansar diizinkan oleh Nabi. Tapi untuk sahabat muhajirin tidak diizinkan. Kenapa? Karena orang-orang muhajirin ini dipersiapkan untuk jadi pemimpin. Maka Nabi pilihkan pekerjaan untuk mereka, yaitu berdagang. Ya. Tidak terikat. Ya. Karena kalau kita jadi karyawan itu kita dipimpin. Ya. Nabi SAW memilihkan pekerjaan untuk para muhajirin, sahabat-sahabat yang terpilih. Kalian tidak usah kerja, kalian nanti insya Allah kita carikan berdagang. Sebagaimana Nabi mengajarkan Abdurrahman bin Auf di Madinah memulai berdagang. Juga sahabat-sahabat yang lain. Nah, jadi Nabi membuat ring satunya itu mapan dulu secara ekonomi, dipersiapkan secara ekonomi. Nanti mereka insya Allah dipersiapkan sebagai pemimpin, pelanjut ya, risalah kenabian sebagai khalifah. Nah itu Bapak Ibu yang rahmati Allah, Nabi SAW sudah jauh sekali visinya. Nah kemudian Nabi SAW begitu sampai di Madinah ini, ya, ini luar biasanya bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan para sahabat yang mengelilingi Nabi itu, ya. Jadi rata-rata mereka itu mulai dari nol lagi. Banyak yang hijrah, orang-orang muhajirin itu saldonya nol, ya. Abdurrahman bin Auf itu sudah jadi orang kaya di Mekah, tapi begitu masuk ke Madinah habis semuanya, tinggal baju yang ada di badan saja, saldonya nol, ya. Yang lain juga banyak seperti itu mulai dari awal. Nah, Nabi lah yang mendidik mereka bagaimana berwirausaha, bagaimana mereka itu dibekali dengan ilmu-ilmu, ya, sehingga dengan ilmu tersebut menjadikan mereka kembali menjadi orang kaya. Istilahnya mereka itu ditugaskan menjadi orang kaya. Nah, ini beda, ya. Kalau hari ini orang-orang kaya yang dari jamaah kita itu sudah jadi orang kaya duluan, baru mereka mengaji. Nah, jadi Ustadz meminta, ayo kita bersedekah, ya, mereka sekedar bersedekah segala macam. Tapi beda dengan seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, ini orang-orang kaya luar biasa. Mereka ditugaskan oleh Nabi jadi orang kaya, sehingga ketika Nabi butuh sesuatu, Nabi tinggal mengarahkan orang-orang kaya ini. Utsman, selesaikan sumur. Selesai oleh Utsman sumur. Abdurrahman bin Auf, selesaikan perbekalan untuk perang. Selesai oleh Abdurrahman bin Auf. Jadi Nabi enak saja menyuruh para sahabat itu, ayo kamu ini. Karena mereka itu jadi orang kaya karena pendidikan dan didikan Nabi SAW. Nah, itu bedanya dengan kita. Hari ini Bapak Ibu, ya, orang kalau
sudah jadi pejabat, sudah jadi orang kaya, jauh dari ulama. Ya, tapi begitu jatuh, ya, selesai jadi pemimpin, itu dekat sekali. Ya. Ulama duduk mota jawab di masjid surau kan. Orang kaya kalau sudah bangkrut tuh ngaji lagi. Tapi begitu dia jadi orang kaya, menempuk dada. Ya, berapa perlu Ustaz? Awak yang dipandangnya dengan uang kan gitu. Kebanyakan seperti itu. Begitu bangkrut, sudah baru ngaji. Nah, Nabi SAW memanfaatkan orang-orang seperti ini. Mereka memulai dari nol, kemudian kayanya didikan Nabi SAW. Dan begitu juga pemimpin didikan Nabi SAW. Dan pemimpin ini, ya, orang-orang Quraisy yang dipersiapkan oleh Nabi, memang ada di situ satu kompetensi yang lahir dari keturunan. Ini tidak bisa kita pungkiri bahwa bakat itu dilahirkan, bukan diciptakan. Saya di pesantren ada anak ya hobi main bola, tapi memang tidak ada bakat, hobi saja, nonton bola segala macam. Suruh main bola, dibekali oleh orang tuanya, dibelikan jersey, baju, sepatu segala macam, karena memang tidak bakat. Bakat itu dilahirkan. Ada 4 bakat, ya. Nah, anak-anak Ustaz, coba simak baik-baik. 4 bakat ini harus kita lihat. Namanya kalau dalam syariat kita hasab. Yang pertama, bakat sebagai pemimpin. Yang kedua, sebagai ilmuwan. Terus sebagai profesional, profesi. Kemudian sebagai pengusaha. Ya, 4 bakat ini masing-masing kita ada yang menonjol. Bagaimana cara ringkas melihat bakat ini? Kita lihat dari orang tua kita. Dan harus ketemu. Cukup itu saja yang dilatih. Jadi ada yang memang tidak terlahir sebagai pemimpin. Maka sistem pemerintahan demokrasi ini sama sekali akan membuat ya satu negara akan hancur. Karena siapa saja bisa jadi pemimpin. Hari ini tukang kayu, besok bisa jadi presiden. Hari ini jualan pisang, besok bisa calon jadi wakil presiden, kan gitu ya. Bisa yang seperti ini dalam tatanan sistem demokrasi, bisa. Akan lebih dekat sistem monarki. Monarki ini ya, ketika bapaknya menjadi raja, maka anaknya dididik dengan ilmu pemerintahan dari TK sampai S3 gitu ya, dengan bagaimana materi-materi pengelolaan negara. Bagaimana cara memimpin negara. Nanti suatu saat anaknya sudah siap menjadi pemimpin, baru putra mahkota ini naik sebagai pemimpin. Ya. Maka kalau kita lihat negara-negara maju itu kebanyakan monarki. Inggris monarki, ya. Belanda monarki, ya. Yang dekat dengan kita Brunei monarki. Tapi sebutlah negara-negara yang miskin, rata-rata demokrasi sistem pemerintahannya. Saya waktu di Jakarta pernah ikut kuliah politik dengan Bapak Akbar Tanjung. Akbar Tanjung ini bisa kita sebut sesepuh politik di Indonesia. Beliau mengajar ilmu politik di UI. Waktu itu saya ikut di sana. Beliau mengatakan seperti ini, kita sebenarnya menyadari bahwa sistem demokrasi ini adalah sistem yang paling buruk. Celakanya, kata beliau, kita tidak bisa keluar dari sistem ini. Ini sistem yang seakan-akan, kata beliau, ini satu laknat lah untuk bangsa ini, terjebak dengan sistem seperti ini. Coba lihat mana negara-negara yang kaya memakai sistem demokrasi. Satu-satunya Singapura, tapi Singapura itu jangan dibayangkan sistem demokrasinya seperti kita. Sistem demokrasinya terpimpin. Amerika demokrasinya sistem terpimpin. Tidak seluruh orang bisa memilih. Demokrasi kita ini sebenarnya demokrasi terpimpin. Kan itu yang dicantumkan dalam Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Demokrasi kita demokrasi terpimpin. Tapi hari ini, waduh. Ini hari ini kita berada dalam sistem yang sangat-sangat rendah hari ini. Nah, Ustaz yang dirahmati Allah. Jadi ini
Mohon maaf saya bicaranya kemana-mana tadi ya. Jadi begitulah model sistem pemerintahan kita hari ini ya. Karena siapa saja bisa jadi pemimpin. Sebenarnya kalau kita melihat hanya orang yang mempunyai bakat pemimpin saja yang bisa menjadi pemimpin. Makanya ada hadis Nabi mengatakan al-imarah min Quraisy. Ya, kepemimpinan itu dari Quraisy. Itu sahih hadisnya. Ketika Nabi SAW wafat, kemarin dibahas oleh Ustaz Aulia Alex Abu Alia, ya. Itu disampaikan tentang Nabi wafat, kemudian para sahabat ketika itu mengangkat pemimpin. Orang-orang Ansor sudah mengangkat pemimpin, apa istilahnya? Ketika itu akan mengangkat pemimpin lagi, kan gitu ya. Siapa yang diangkat? Ya putra daerah, orang Ansor. Maka apa yang diurus oleh Abu Bakar dan Umar ketika itu? Mereka mengurus pergi ke Saqifah Bani Sa'idah. Ketika itu Abu Bakar mengatakan al-imarah minna wal wizarah minkum. Yang imarah presiden, kepala negara, kepala pemerintahan itu dari kami, dari Quraisy. Wal wizarah minkum. Kalau menteri silakan ambil sama kalian. Tapi yang presidennya itu jatah kami. Ya, maka ketika itu dibaiatlah Abu Bakar, karena Abu Bakar ini Quraisy, Muhajirin. Jadi Bapak Ibu, ya, bagi kita yang tidak mempunyai darah pemimpin, sebaiknya kita tahu diri. Nah, itu nomor satu. Kalau kita tidak mempunyai darah pemimpin, kita tahu diri. Kita bakat kita di mana? Dari 4 bakat tadi itu, ya. Kan kalau orang menikah itu kan ada 2 hadisnya, ya. Tunkahul mar'ata li arba', kan gitu ya. Dinikahi wanita itu karena 4. Ada di situ linasbiha, nasab. Itu ada satu riwayat, tapi ada lagi riwayat yang lain bukan nasab, lihasbiha, karena hasab. Apa itu hasab? Bakat. Bakat apa di keluarganya? Ya. Begitu Islam itu memandang ini calon istri dan suami ini bakatnya bisa bersatu enggak ini? Sampai ke situ pandangannya. Lihasbiha. Bakatnya apa? Ada yang berbakat sebagai seorang wirausaha, pengusaha, ya, pengusaha. Kalau dia jadi pemimpin, sudah dijual-jualkan negara kita. Semuanya bersifat transaksional, gitu ya. Dia akan berdagang di situ. Kalau dia seorang ilmuwan, ya, walaupun ini materi-materi ini semuanya akan mendukung juga sebagai pemimpin, tapi bakat memimpinnya itu yang lebih dominan. Kalau dia seorang ilmuwan, ya berarti dia bicara konsep bisa, cuma ketika implementasinya, ketika mengeksekusi di lapangan dia kebingungan. Kalau dia profesional, dia untuk eksekusi bisa, konsep tidak bisa. Ya. Kalau profesi, misalkan katakanlah ya dokter, ya, sebutlah profesi apa saja profesi, bisa dia mengeksekusi, dikasih kerja, selesai dengan baik, tapi untuk memikirkan konsep, ya, dia tidak bisa. Dia siap menjalankan konsep, siap menjalankan aturan, tapi membuat aturan, nah di situ lemahnya. Nah, pemimpin memang faktor-faktor tadi ada, tapi pemimpin adalah dia bisa mengendalikan orang lain. Nah, ini bakat yang dimiliki oleh kaum Quraisy. Makanya satu suku yang disebut di dalam Al-Quran, li'ila fi Quraisy, kan itu suku yang disebut di dalam Al-Quran. Kalau suku yang lain tidak ada, apalagi suku Minangkabau ini masih jauh. Ya, belum lagi ya, tidak disebut di dalam Al-Quran. Di suku Quraisy ini kenapa disebut? Salah satunya ilaf, ya. Ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Mereka itu, ilaf ini artinya orang yang terlatih. Ilaf ini orang yang menderita dengan keterbatasan hidup sehingga berjalan kincir-kincir. Itu ilaf. Kalau kita melihat ada orang miskin, hidup susah, ya, sekolah susah gitu, tapi nanti dia berhasil mungkin secara ekonomi, secara
politik, secara sosial masyarakat itu berhasil dia, ini namanya ilaf. Ya. Ini satu penghargaan kepada orang Quraisy di mana negerinya itu tandus. Kalau pertanian jelas tidak ada, bahan bumi tidak ada, isinya orang-orang lapar semua. Apa yang mereka bisa lakukan? Berdagang. Nah, ilaf yang rihlat asy-syita'i was-shaif, musim dingin, musim panas, berdagang ke Syam atau ke Yaman. Nah, itu yang bisa mereka lakukan. Ketika mereka ke Syam, Syam dikuasai oleh Persia ketika itu, mereka dicurigai mata-mata Romawi. Ketika mereka ke Yaman, Yaman dikuasai oleh Romawi, mereka dicurigai mata-mata Persia. Nah, bagaimana caranya itu? Ya. Itulah siasah di situ, politik bermain di sana. Maka orang-orang Quraisy disebut kemuliaannya. Sebenarnya Bapak Ibu rahmati Allah, perjuangan Nabi itu 23 tahun melawan sukunya sendiri, gitu ya. Nabi SAW melawan sukunya sendiri, yaitu suku Quraisy. Baru nanti pada Fathul Mekah selesai misi tersebut dengan ditaklukkannya Mekah, dihancurkannya berhala-berhala semuanya. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, tapi suku Quraisy tidak disebut buruk di dalam Al-Quran, malah dipuji di dalam Al-Quran. Kenapa? Mereka mempunyai satu darah, yaitu darah pemimpin. Ya. Maka kita yang tidak memiliki darah itu kata orang tahu diri. Tahu diri itu bahagian dari akhlak, ya. Bahagian dari akhlak yang baik, mayoritas dari akhlak itu adalah tahu diri, pandai menempatkan diri. Nah, jadi Bapak Ibu rahmati Allah, kemudian bagaimana kita mendidik masyarakat sehingga mereka dipersiapkan sebagai pemimpin, baik dalam sistem pendidikan, kemudian dalam tatanan pendidikan yang istilahnya ada pendidikan yang formal, ada yang pendidikan non formal. Bisa kita kelompokkanlah seperti itu. Kalau di pesantren, bagaimana ya materi-materi pendidikan, pengkaderan sebagai pemimpin ini bisa dimasukkan ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah. Dan tentu saja yang bisa mengadopsi kurikulum ini adalah sekolah-sekolah swasta. Kalau di sekolah negeri agak susah ini bisa kita masukkan, sisipkan yang seperti ini, karena memang semuanya sudah selesai. Kalau di sekolah negeri itu saking detailnya, itu SPP RPP silabus itu per jam itu sudah selesai misalnya. Ada laporannya, ini jam pertama, jam kedua apa yang diajarkan gitu ya. Sampai sedetail itu. Bagaimana kita akan menyisipkan ya pengkaderan pemimpin untuk sekolah-sekolah yang sudah selesai seperti itu. Saya melihat mungkin akan lebih banyak kita bisa mengkader pemimpin ini di sekolah-sekolah swasta, terutama pesantren-pesantren. Akan lahir di sana orang yang berpikir tamat pesantren itu, saya ingin membangun negeri saya. Saya ingin memimpin kampung halaman saya ini. Paling tidak dalam skopnya kampung halamannya. Ini di kampung saya ini banyak maksiatnya, ya. Ini masalah kenakalan remaja, masalah ini itu segala macam. Saya ingin jadi pemimpin, saya ingin benahi semuanya itu. Saya rasa itu yang bisa dilahirkan dari pendidikan Islam, pesantren. Ya, kalau sistem pendidikan umum, nah kita sebutkan tadi, tamat sekolah apa yang terfikir di kepalanya? Cari kerja. Nah, kemudian Bapak Ibu rahmati Allah, kemudian dari sistem pendidikan yang informal melalui majelis ta'lim, pengajian, sistem pendidikan yang berbasis surau, berbasis kajian-kajian ceramah di masjid, maka Bapak Ibu rahmati Allah, yang pertama sekali harus kita wujudkan adalah bagaimana materi-materi yang bisa mempersatukan umat, membangun kekuatan umat. Bukan kajian-kajian yang bersifat memecah belah, yang bersifat hizbiyah, kelompok.
Kelompok kita yang benar yang lain ini jangan ikut pengajian. Tidak bisa lagi materi-materi seperti ini kalau kita ingin melahirkan pemimpin di negeri kita ini. Kita harus berupaya bagaimana merangkul, bagaimana melibatkan seluruh elemen. Bahwa seluruh pemikiran dan seluruh gerakan dakwah ini semuanya berkontribusi di dalam pembangunan umat. Contoh misalkan, apakah bisa kita nafikan saudara kita yang hari ini masuk politik melalui partai? Banyak undang-undang yang diperjuangkan, yang diluruskan. Itulah model perjuangan, baik di parlemen maupun di lembaga eksekutif. Kita hormati yang seperti ini. Begitu juga misalkan saudara kita yang jamaah tabligh contohnya. Saya jujur saja di Majelis Ulama Indonesia lebih mengandalkan jamaah tabligh daripada Pol PP. Terus terang saja. 2 tahun kita rapat dengan Pol PP bagaimana menutup kafe-kafe ini. Tidak ada ujung pangkalnya, Pak. Terus terang saja, tidak tahu ujung pangkalnya itu. Rapat demi rapat itu, apa hasil rapat hari ini? Kita insya Allah rapat minggu depan. Keputusan rapatnya adalah rapat lagi minggu depan. Begitu terus, capek kita. Saya beri kajian di markas jamaah tabligh, kita gerakkan. Kalian ya jamaah, tolonglah jauhlah ke tepi Betang Agam. Selesai Betang Agam. Walaupun ya ketika datang selesai, besok datang lagi. Ya memangnya seperti itu. Tapi ketika datang jamaah ini ke orang-orang di Betang Agam, Assalamualaikum, mendengar salamnya saja itu anak muda sudah terbang ambuh. Anda ampun Ustaz. Ya, saya bilang pegang tangannya Ustaz. Ya, dipegang tangannya. Kalian mohon maaf ampun Ustaz, tidak diulang lagi. Nah, gitu. Padahal dia dakwah di sana kan gitu ya. Apa yang diucapkan jamaah tabligh di sana? Kita dipersatukan dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu saja yang dikatakan. Tapi orang sudah tidak mau lagi ke situ. Kafe sebut saja yang dekat Simpang Benteng ini Pak. Prostitusi terbesar di Kota Payakumbuh. Selesai tidak oleh Pol PP? Siapa yang menyelesaikan? Jamaah tabligh masuk 3 kali semalam itu. Itu masuk jam 10, nanti jam 11, nanti jam 12 masuk lagi. Sekali masuk 10 orang masuk di sana. Bagaimana mereka akan beroperasi? Selesai, tutup tempat itu. Walaupun tutup satu, muncul lagi yang lain kan gitu ya. Tapi paling tidak ini ada satu gerakan. Maka gerakan-gerakan dakwah ini tidak bisa kita nafikan perannya dalam pembangunan umat. Jadi kalau kita katakan, oh ini kita fatwakan, ini sesat segala macam. Saya termasuk yang menyayangkan kalau ada yang mengatakan jamaah tabligh sesat. Kalau sesat tunjuk ajarilah mereka. Mereka kan orang baru taubat. Dari preman yang dari diskotik bertato, kemudian keluar 3 hari kan. Kalau salah-salah perangainya wajar lah. Orang baru taubat. Tinggal kita tunjuk ajari. Oh ini tidak betul yang begini. Ini kalau merokok dalam masjid tidak boleh. Orang sedang berproses. Kalau belum bisa meninggalkan semuanya, ya hargailah proses mereka itu. Nah begitu juga kawan-kawan kita yang lain, ya gerakan-gerakan dakwah yang lain semuanya berkontribusi, baik di pendidikan, baik di organisasi kemasyarakatan, baik dalam gerakan dakwah, dalam politik, dalam budaya dan segala macamnya, semuanya sama-sama berkontribusi. Dan semuanya bisa kita ikat dalam satu bingkai ukhuwah. Nah, jadi kajian-kajian yang informal berbasis masjid ini kita harapkan bisa merangkul ya, seluruh elemen, membangun persatuan umat. Kalau ada yang salah, ya, ada masanya nahi mungkar ini, Bapak Ibu rahmati Allah, perlu siasah syar'iyyah di dalam memberantas kemaksiatan. Menegakkan nahi mungkar itu perlu sekali siasah syar'iyyah. Contoh misalkan di dalam Al-Quran, ketika misalkan Nabi Musa, Nabi Musa ini kan meninggalkan umatnya Bani Israel itu 40 hari karena dia harus menerima wahyu di Bukit Tursina, ya, Bukit Sinai. Kan ditinggalkan tidak lama itu, 40 hari cuma. Dan
Ditinggalkan juga ada yang mengawal, yaitu Nabi Harun. Harun, ya, kamu jaga ini Bani Israel ya, saya tinggalkan. Insya Allah tidak lama tuh dia di bukit itu cuma. Kalau kita sekarang di Gunung Sago lah gitu ya. Ini Bukit Tursina. Saya 40 hari di situ. Kamu jaga baik-baik ya. Begitu Nabi Musa pulang dari Bukit Tursina membawa wahyu dan komitmen itu, apa yang dia lihat? Umatnya sudah menyembah berhala. Nah, ini hancur betul Bani Israel. Saya rasa tidak ada kita yang sampai seperti itu. 40 hari cuma ditinggalkan. Itu pun masih ada Nabi bersama mereka menyembah berhala, patung sapi. Siapa yang punya kerja? Samiri. Kira-kira Nabi Musa yang pertama kali dicarinya Nabi Harun atau Samiri? Kan yang buat ulah Samiri sebenarnya. Kenapa Samiri ini tidak dicari oleh Nabi Musa? Kenapa Nabi Harun yang didatangi Nabi Musa, dijambak jenggotnya itu, mau ditonjok kepalanya? Kan kurang ngajar. 40 hari cuma dikasih kepercayaan, hancur seperti ini Bani Israel, kan gitu ya. Mau ditonjok kepalanya itu, dipegang jenggotnya. Nabi Musa ini kalau nonjok mati orang sekali. Ya kan itu ya, kekuatannya ini luar biasa. Apa kata Nabi Harun? Qala ya bani ummi, wahai anak ibuku. Ini satu lobby ya. Dia mengatakan kita ini kakak adik loh, jangan lupa ya. Ya qala ya bani ummi, la takhuz bilihiyati wala bira'si. Jangan engkau jambak jenggotku. Jangan engkau tarik kepalaku. Lepaskan dulu. Nah, Nabi Musa ini kan kadang temperamen. Kemudian apa katanya? Qala ya ibni ummi la takhudh bi lihiyati wala bi ra'si inni akhaf an taqula faraqta ma baina bani Israil wa lam taqub qawli. Saya ini cemas jika nanti engkau mengatakan bahwa saya memecah belah Bani Israel. Itu yang dikhawatirkan Nabi Harun. Nanti kalau saya cegah mereka, akan terpecahlah dua kelompok, yang pro dengan saya dan yang menentang saya. Pecah dan mereka akan terpisah. Yang ini pecah pergi ke sana, ini pergi ke situ, kan gitu ya. Maka demi menjaga persatuan, penanganan nahi mungkar bisa ditangguhkan. Ya. Itu nanti kita bahas. Apalagi yang lebih zalim daripada kesyirikan. Itu sudah di atas. Sebelah sekarang masalah judi, zina, masalah khamar segala macam, mabuk kan gitu ya. Kesyirikan ini tidak ada yang lebih zalim daripada itu. Inna syirka la zulmun azim, kan gitu. Kesyirikan itu kezaliman yang paling besar. Untuk masalah ini saja ada toleransi. Nanti kita bereskan. Ya, nanti kita bereskan. Yang pertama dulu, jangan masyarakat ini sampai pecah. Ini nomor satu. Ya. Nanti kita selesaikan sama-sama. Nabi Harun mengatakan ini bukan kapasitas saya. Saya tunggu engkau wahai Nabi Musa, kita selesaikan sama-sama ini. Ya. Jadi untuk menjaga ukhuwah ini, beberapa hal bisa dulu ditangguhkan penyelesaian. Ini yang terkadang kita memang luar biasa berat mengurus umat itu ya. Berat sekali ya. Kadang orang dengan gampang mudah tersinggung kan gitu ya. Itu menjaga itu susah sekali supaya mereka tetap bersama-sama dalam bingkai ukhuwah. Nah, berat sekali yang seperti ini. Nah, jadi Ustaz-ustazah rahimakumullah, jadi bagaimana kita bisa mewujudkan kepemimpinan itu, yaitu dengan melahirkan kekuatan umat. Kekuatan umat itu lahir dari persatuan. Bagaimana kita merajut persatuan, ya, membicarakan hal-hal yang akan mendekatkan hati kita sama kita. Walaupun Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya lau anfaqta ma fil ardi ma alafta baina qulubihim. Kalau engkau pun
mengeluarkan anggaran sebesar bumi ini untuk menyatukan hati mereka, engkau tidak akan bisa menyatukan. Lakin Allah allafa baina qulubihim. Allah yang akan menyatukan juga. Memang Allah yang akan menyatukan. Apalagi di mana ada masyarakat yang dimasuki sistem Yahudi, pasti ada di situ orang-orang munafik. Dan di zaman Nabi, orang-orang munafik ini apakah dihabisi oleh Nabi? Tidak. Pasti akan ada orang-orang masyarakat munafik yang seperti itu. Tanya oleh para sahabat, enggak kita binasakan saja orang munafik ini? Apa kata Nabi? Jangan, nanti dikatakan orang Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Terus bagaimana? Mereka ini pasti akan melemahkan semangat kaum muslimin. Kita merajut persatuan, kita bawa semuanya. Nanti ada orang-orang munafik juga yang akan masuk dalam kelompok tersebut. Terus bagaimana? Maka Allah Subhanahu wa taala mempunyai petunjuknya sendiri. Kita mengkaji bagaimana hikmah dari perperangan yang mana Nabi kalah di situ. Di perang ini kan dari 27 kali Nabi berperang itu kan tidak seluruhnya menang. Kalau kita tanya, kok tidak menang? Apakah tidak ditolong oleh Allah? Tidak mungkin Allah tidak menolong nabinya. Terus kalau Allah menolong kok masih kalah? Tidak mengakui pertolongan Allah. Ini bahaya juga pembahasan begini. Pasti ada hikmah tertentu yang mana Nabi kalah dalam perang tersebut. Kan 2 kali. Perang Uhud, perang Hunain. Perang Uhud ini awalnya menang, ujungnya kalah. Perang Hunain awalnya kalah, ujungnya menang. Tapi kan ada kalahnya di situ. Nah, alasannya adalah Allah ingin membersihkan barisan Nabi dari orang-orang munafik. Itu hikmahnya. Setelah perang Badar itu kan tidak masuk akal. Kok bisa menang kaum muslimin melawan pasukan kafir? Saya pernah cerita sama Dandim, Komandan Kodim yang tahun berapa ya? Sebelum Covid, saya cerita, saya ngaji di sana tentang perang Badar. Apa kata Pak Dandim ini? Ustaz, saya ini letkol, letnan kolonel. Kalau posisinya seperti itu, kami tidak akan menyerang. Itu sudah pasti kalah. Dilihat dari mana saja itu pasti kalah itu. Musuh 1050, kita 313. Jumlah saja kalah. Musuh itu tentara semuanya. Kita pengalaman pertama baru berperang. Musuh persenjataan lengkap, ada pedang, ada tombak, ada panah, segala macam. Yang kaum muslimin yang pakai pedang itu cuma 19 orang. Sisanya pakai apa tidak tahu. Kalau bambu runcing jelas tidak ada di Arab bambu runcing. Pakai apa tuh? Mungkin kayak sendok atau apa. Musuh 400 pakai kuda, 300 pakai onta, sisanya kavaleri. Yang kita pakai kuda cuma 2 orang. Nabi saja 1 berdua kuda dengan sahabat. Tidak ada yang menduga itu akan menang. Bahkan para sahabat sudah merancang strategi, mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau kami tempatkan di paling belakang, dibuatkan tenda di belakang itu tempat Nabi. Apa rencananya? Nanti begitu kaum muslimin kalah, Nabi akan segera dilarikan ke Madinah. Itu rencananya. Ternyata menang, kan itu ya, luar biasa. Ghanimahnya ada juga. Nah, ketika menang, orang-orang munafik banyak masuk di barisan kaum muslimin. Ini hati-hati. Ketika kaum muslimin menang, terlihat punya power, banyak orang-orang munafik masuk. Bagaimana cara Allah membersihkan barisan kaum muslimin ini dari orang munafik? Caranya Allah berikan kekalahan. Ketika kalah, apa kata orang munafik? Ya ndak iyo, kalau kalah mati kok di situ. Gitu. Akhirnya mereka keluar dengan sendirinya. Ketika mereka keluar, nah ini yang Allah Subhanahu wa taala pesankan kepada Nabi. Maka dalam surat Al-Anfal ini kan bercerita tentang perang Badar ya, perang Uhud ya.
Maka berkali-kali Allah ingatkan nabinya, ya ayuhan nabi, gitu ya. Wahai nabi, wahai nabi. Salah satunya adalah hasbukallah, cukuplah bagi kamu Allah. Wa man ittaba'aka minal mu'minin. Ini sebenarnya ada dua tafsir di sini. Pertama, cukuplah bagi engkau Allah, ya. Dan setelah itu kamu kumpulkan orang-orang yang beriman. Tafsir yang kedua adalah disambung, ya. Hasbukallaha wa man ittaba'aka minal mu'min. Cukuplah bagi engkau Allah dan cukup engkau mengandalkan orang-orang beriman saja. Ya, mereka sudah keluar, orang-orang munafik itu jangan dibawa lagi. Barisanmu, ya, terutama yang ring satu para sahabat itu adalah jangan sampai disusupi oleh orang-orang munafik. Ya, rapikan barisan. Jangan sampai ada satu orang pun yang penyusup di situ. Kalau mereka sudah punya track record, pernah mencaci, menghina, mengolok-olok kaum muslimin, jangan dimasukkan lagi. Seperti ini. Ini satu hikmah. Kalau kita hari ini merajut persatuan, semua masuk, kan itu ya, masuk semua, ya. Akhirnya yang ada adalah kita menciptakan ring tinju untuk mereka yang masuk ke dalam, beradu satu sama lain. Nah, jadi Ustaz yang dirahmati Allah, ini bagaimana Nabi SAW dituntun oleh Allah dengan wahyu, ya, supaya dibersihkan dari orang-orang munafik tadi. Nah, itu juga yang nanti akan menghalangi perjuangan persatuan umat, karena mereka akan memprovokasi dari dalam. Ya. Saya rasa itu dulu, Ustaz. Ya. Kita berdalam dengan tanya jawab karena sudah 2:30 ya, Ustaz. Allah alam bisa.